Oke, untuk persiapan project based learning, saya pengen mendengar beberapa kelompok yang sudah merancang kemarin. Siapa yang akan memulai duluan? Akan saya jadikan co-host supaya bisa share screen. Atau mau share screen atau mau bercerita, monggo terserah. Kelompok siapa dulu yang akan mengawali? Silakan, siapa duluan? Kan hanya menceritakan apa yang kemarin sudah didiskusikan masing-masing tim atau masing-masing kelompok. Atau mungkin ketua koordinatornya, bukan, ketua timnya yang akan menyampaikan. Oke, silahkan. Siapa yang akan menyampaikan? Ayo, semakin cepat semakin lebih cepat selesai juga. Siapa menyampaikan kemarin hasil diskusinya dengan teman-temannya? Saya pengen tahu mau di mana kegiatannya, tempatnya, kemudian sasarannya siapa saja, misalkan masyarakatnya di desa mana, kemudian fasilitas kesehatannya di kecamatan mana, kemudian namanya apa saja, misalkan puskesmas mana, atau bidan siapa gitu, atau apotik mana. Kemudian persiapan kuesionernya sudah sampai mana? Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Kelompok A1, Bu. Oh iya, monggo Mbak, A1. Diwakili oleh siapa? Di-share oleh Zen. Pakai itu share screen, Bu. Oh, Zen. Oke, sebentar. Saya biar bisa mengizinkan untuk share screen. Oke, silakan Mas Zen. Mas Zen ya? Mana anaknya ya? Bu. Mana? Ahmad, Bu. Ahmad. Oh, Ahmad Zen. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Ahmad Lutfi Zen, Dwi Melinda Sari, Karunia Nining, Erika Wanda, dan saya Kuku Puji Rahayu. Berdasarkan rapat kemarin, kami memilih lokasi Kecamatan Karanganyar untuk Desa Panjatan. Terus sasarannya, kita mengambil masyarakat Desa Panjatan itu 30 orang, Apotik Karanganyar, Apotik Mabiha, Bidan Desa Panjatan, Puskesmas Karanganyar. Untuk waktunya, Jumat kemarin kita rapat menentukan lokasi dan fasilitas kesehatan yang mau dituju. Sabtu kita membahas tim lain, Minggu kita membahas kuesioner, dan Senin hari ini kita diskusi. Selasa besok untuk pengambilan surat izin. Hari Rabu kita mulai terjun ke masyarakat, yaitu pengambilan data kuesioner pada masyarakat dan melobi ke Vaskes. Untuk hari Kamis kita menganalisis hasil data yang telah didapat dari masyarakat berdasarkan kuesioner dan membuat laporan analisa data. Untuk hari Jumat kita presentasi. Untuk mekanismenya, yaitu rapat perencanaan itu semua anggota. Terus untuk menanggung jawab perizinan Apotik Karanganyar oleh saya, Kuku Puji, perizinan Apotik Mabiha oleh Erika Wanda, perizinan Puskesmas oleh Dwi Melinda Sari, dan perizinan Bidan oleh Erika Wanda. Sistem pengambilan datanya yaitu wawancara dengan pengambilan kuesioner, pembagian kuesioner kepada masyarakat dan Vaskes yang ada di Kecamatan Karanganyar. 3 anggota mewawancarai langsung dan 2 anggota lainnya mewawancarai melalui daring. Untuk instrumen penelitian, kita gunakan kuesioner bentuknya hard file. Ini merupakan data responden. Untuk kuesionernya itu ada nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan. Ini untuk pertanyaan yang dituju untuk respondennya. Ada 10 pertanyaan. Dan kita juga menyediakan pilihan jawaban untuk agar tidak memperlama waktu saat wawancara. Terus selanjutnya juga ada sudah menyusun
daftar pertanyaan untuk wawancara di apotik dan juga di puskesmas. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, Mbak. Coba ntar saya stop di wawancaranya. Wawancara, Mbak. Ke bawah lagi, Mbak Mas ya. Ke bawah lagi, Mas. Stop, stop. Nah, oke. Apakah menyediakan obat herbal? Contohnya apa? Jenis obat herbal apa yang sering dibeli masyarakat? Apakah macam obat herbal yang tersedia di apotek ini? Apakah untuk tujuan obat herbal? Apakah pernah ada keluhan lebih cepat stok obat herbal dari nanti? Oke, untuk yang bidan gimana? Yang bidan sama dengan pertanyaan untuk puskesmas, Bu. Oh, berarti nanti ditulis satu bidan gitu ya. Kemudian ketika di puskesmas, siapa yang akan kalian jumpai? Farmasis yang apoteker yang ada di puskesmas. Oh, oke. Hanya apoteker, tidak dokter, atau perawat, atau bidan? Bidan kalau ada, Bu, dan mungkin beberapa perawat. Oke. Untuk kuesionernya, bentar ya. Ini stop di sini aja. Untuk kuesionernya nanti sebetulnya saya sudah menyediakan kuesioner. Jadi untuk kuesionernya supaya biar sama semua gitu ya. Jadi biar bisa saya ambil sampel penelitian juga. Nanti untuk kuesioner mengikuti punya saya yang sudah saya buat, nanti akan saya bagikan di masing-masing koordinator mata kuliah. Nanti mengikuti itu untuk kuesionernya ya. Untuk yang dibagikan ke masyarakat minimal 30. Kemudian untuk yang apotek dan puskesmas sudah baik, sudah bagus. Hanya saja mungkin ini Mbak, saran jenis sediaan herbal yang mungkin yang bisa kalian bikin gitu. Maksudnya kan kita harus meminta saran gitu, untuk sediaan apa nih yang kira-kira mau dibikin gitu. Kemudian ada masukan nggak gitu maksudnya. Kemudian untuk yang di apotek, nanti kan apotek itu biasanya punya buku penjualan nih ya. Biasanya punya buku penjualan. Kalau misalkan apotek yang sudah pakai SIM, malah teman-teman lebih enak. Nanti kalau misalkan apotek tersebut sudah memakai SIM gitu ya, Sistem Informasi Manajemen Apotek, ya di komputer, nanti minta minta diprintkan atau minta difotokan data analisis statistik dari penjualan obat herbalnya. Jadi itu ketahuan tuh obat herbal apa sih yang laku bulan ini gitu kan. Kemudian bentuk sediaannya apa kan ketahuan di situ. Nanti bisa lihat. Kemudian kalau misalkan nggak punya SIM, belum punya SIM ya berarti minta di ini contoh laporan penjualannya. Misalkan kamu mau ambil bulan apa nih? Misalkan, oke, saya mau ambil sampel bulan yang lalu pastinya kan. Maksudnya berarti nggak boleh ambil sampel hanya bulan September, karena September belum selesai. Gitu, berarti ambil datanya mungkin bulan Agustus, Juli, Agustus gitu ya, diambil datanya. Kemudian, untuk apotek ya Mbak, nanti untuk semuanya. Jadi kalau misalkan di apotek, nanti itu minta bukakan analisa penjualan untuk obat herbalnya. Nanti kan ketahuan di situ. Dan jangan boleh ngambil bulan September karena bulan September belum berakhir bulannya. Ambil bulan Agustus, Juli, Juni atau Juni, Juli, Agustus juga. Atau enggak ambil Januari sampai bulan Januari sampai bulan Agustus misalkan, itu juga bisa. Lebih enak yang sudah punya SIM. Kita buka komputernya. Dan untuk yang puskesmas tadi, saya minta tolong jangan hanya di bagian farmasi saja, tapi minta juga ke perawat, bidan, maupun tenaga medis yang ada di situ. Kalau misalkan boleh minta waktu, kan paling waktunya hanya 5 menit ya untuk wawancara kan ya. Nggak lama, terus jangan lupa interview atau wawancara. Karena kan ingatan manusia itu jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Nah, nanti takutnya oh iya,
tolong direkam gitu ya setiap awal interview atau wawancara supaya nantinya kalau misalkan kita lupa kita bisa buka hasil wawancara lagi gitu ya Mbak Mas untuk kelompok 1A untuk apa itu sudah cukup untuk puskesmas bidan juga sama tolong nanti dicatat ya kalau bisa ini yang buka bisa ditulis langsung bisa ditambahin Mas Jen Mas Ahmad Lutfizen masukan dari saya jadi biar nggak lupa masukannya. Ya, Bu. Untuk yang bidan itu kan biasanya obat-obatan. Coba nanti ditanya ya, tolong ditanyain. Itu tadi sarannya apa nih untuk bikin obat herbal gitu. Siapa tahu nanti bidannya kalau di bidan kan mungkin pastinya kasus-kasus melahirkan gitu ya. Siapa tahu kalian diminta coba dong Mbak Mas bikin formula untuk menghilangkan bekas jahitan atau untuk memperlancar ASI dan lain sebagainya. Siapa tahu, coba Mas ada nggak sih sediaan selain yang dari daun katuk buat memperlancar ASI. Nah itu tolong digali yang bagian bidannya. Bidan di puskesmas dan bidan di praktek mandiri. Gitu ya, yang di bidan. Untuk kuesionernya saya rasa nanti menggunakan kuesioner yang sudah saya bikin biar seragam semuanya. Untuk suratnya, silakan habis ini saya minta untuk koordinator mata kuliah ya mengelis list apa yaitu list yang pertama minta izin ke kepala desa, misalkan desa mana, desanya apa, misalkan kelompok 1A, desa apa tuh tadi Panjaitan ya, apa gitu. Panjatan, Bu. Oh Panjatan, sorry, desa Panjatan misalkan. Dan bidannya bidan siapa namanya gitu kan, apa bidan klinik mandiri bidan delima atau apa terus yang lengkap. Nama bidannya siapa, alamatnya mana. Kemudian kalau puskesmasnya mana dan alamatnya. Kemudian apotiknya mana saja dan alamatnya mana saja. Jadi ketika nanti Mbak Claudia membuat surat enak gitu. Gitu ya. Dan kalau bisa dikirim setelah pertemuan ini. Setelah kita kan ini kuliah nih, habis ini kan selesai nih. Terus si koordinator mata kuliahnya mencatat masing-masing punya setiap kelompok, biar besok pagi langsung dibuatkan, teman-teman bisa mengambil. Nah, mungkin sembari menunggu surat gitu ya, sebagai menunggu surat, mungkin teman-teman bisa nyicil mungkin, atau mungkin bisa ke bidan dulu wawancara gitu. Kalau bidan kan biasanya ada beberapa bidan yang nggak perlu pakai surat dulu, suratnya bisa nyusul kayak itu. Itu tergantung kemampuan lobbying kita dan negosiasi kita gimana. Supaya kalau menunggu suratnya lama gitu ya, mungkin besok Mbak bikin, mungkin siang baru bisa diambil. Juga siang kalian juga nggak langsung bisa ke sana kan, baru mungkin hari Rabu pagi mungkin bisa ke puskesmas. Nah untuk nyicil itu teman-teman bisa ke bidan dulu nih, wawancara ke bidannya dulu, gitu. Misalkan begitu. Atau nggak mungkin ke apotik, mungkin yang ada apa namanya apotik yang kenal gitu ya. Apotekernya atau AA-nya kan bisa di lobby tuh tanpa harus pakai surat dulu. Nanti bilang suratnya menyusul. Tuh. Kalau puskesmas pasti pakai surat kebanyakan. Karena kan dia instansi resmi ya. Biasanya dia minta surat. Mungkin kalau ke kuesioner ke masyarakat, nanti kan habis ini saya bagikan kuesionernya nih. Teman-teman bisa ngeprint atau bisa memperbanyak. Tolong bisa nggak harus satu lembar satu, mungkin bisa bolak-balik atau tidak hanya menggunakan kertas putih, bisa aja pakai kertas buram, semurah mungkin lah. Itu mungkin bisa terjun ke masyarakat dulu tanpa pakai surat itu juga boleh. Nanti bilang ke kepala desanya suratnya menyusul Pak, ini buat tugas gitu. Jadi apa yang bisa kalian lakukan itu kalian lakukan terlebih dahulu. Gitu. Nanti lobbynya kalian gimana ke masing-masing instansi. Mbak Kuku dan tim atau Mas Dian dan tim segera ini mana dulu yang dikerjakan nanti untuk segera ditindaklanjuti gitu. Terima kasih kelompok 1A, terima kasih banyak. Atau mungkin yang mau ditanyakan, ini kita sampelnya atau contohnya. Ya, jadi untuk apotik, puskesmas, dan bidan itu pakainya bukan kuesioner, tapi pakainya adalah wawancara atau pertanyaan. Kalau yang masyarakat pakainya kuesioner. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya.
Bu, kalau misal kayak yang rumahnya jauh gitu nggak bisa Kerasin Mbak suaranya Mbak. Tadi Mbak siapa yang mau bertanya? Coba agak dikerasin suaranya. Udah keras belum, Bu? Iya. Udah keras, Bu. Coba Mbak. Bu, kalau misalkan nggak bisa ke kampus ngambil suratnya langsung, itu bisa dikirim dari soft file kan, Bu? Biar nanti kelompok kita yang ngeprint sendiri. Kalau soft file jangan di print, harus asli Mbak. Oh, iya, Bu. Harus diambil. Mungkin minta tolong temennya atau siapa yang terdekat. Saya kalau nanti dikirim, ya kita sih bisa-bisa aja ngirim. Cuma nanti kalau dari sananya software nanti dikira nggak asli nanti. Ya kan amplopnya juga dari Prodi. Oh iya, Bu. Makasih, Kan Bu. amplopnya amplop Prodi. Atau mungkin ya jangan takutnya nanti ketika di puskesmas ditolak. Mungkin kalau di apotik, mungkin kalau di mana sih? Bidan mungkin bisa ya. Kalau di puskesmas saya rasa nanti susah. Diambil aja Mbak, lebih baik diambil saja. Ada lagi? Tapi kalau misalkan apotiknya boleh ya nggak masalah. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kuesionernya menggunakan kuesioner yang sudah saya bikin ya, nanti saya bukakan. Terlihat ya Word-nya ya. Nah, ini kayak hampir sama dengan 1A, mungkin nanti mungkin saya tambahkan sedikit. Nanti jelas ada nomornya, misalkan nomor berapa, nomor 1 gitu. Misalkan orang pertama yang disuruh mengisi kuesioner misalkan. Jenis kelaminnya pasti harus ditulis ya. Kemudian alamatnya mana ya, usianya berapa, pekerjaannya apa, pendidikan terakhir, penghasilan per bulan. Kemudian ada pertanyaan pilihan ganda gitu ya. Misalkan kayak pernah menggunakan obat tradisional gitu. Kalau enggak ya berarti nggak bisa dilanjutkan dong, ya kan? Nah, makanya carilah orang yang pernah pakai obat tradisional, itu tantangannya di situ. Ya. Yang pertama, pernahkah menggunakan obat tradisional? Kalau misalkan jawabannya dia tidak, sudah dihentikan. Berarti dia bukan sampel yang kita inginkan atau responden yang kita inginkan. Tapi ketika dia jawabnya iya, nah baru lanjut ke nomor 2, 3, dan seterusnya. Kalau tidak, maka kita coret dia dari kriteria responden. Berarti responden atau sampel atau orang yang kita gunakan untuk tugas ini adalah orang-orang yang pernah menggunakan obat tradisional. Gitu. Karena kalau misalkan dia belum pernah menggunakan obat tradisional, bagaimana dia akan memberikan kita masukan kan gitu, ketika dia belum pernah menggunakan. Pernahkah menggunakan obat tradisional? Jawabannya harusnya iya. Kalau enggak, berarti dia dicoret dari daftar responden. Nomor 2, sebutkan obat tradisional yang pernah digunakan serta khasiatnya. Misalkan dia jawabannya lebih 1, ya pokoknya semua obat tradisional yang pernah dia gunakan ditulis semuanya. Kalau misalkan di sini nggak cukup, ya berarti dibaliknya. Gitu. Kemudian dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai obat tradisional? Tulis dari mana Anda mendapatkan obat tradisional, bagaimana bentuk sediaan obat tradisional yang Anda gunakan, dan berapa lama, bagaimana efek, dan sebagainya. Terus ada yang di tanda silang. Pertama, obat tradisional. Jadi ada beberapa tipe ya di sini ya. Ada ya dan tidak, ada pilihan ganda, kemudian ada ya dan tidak, dan ada setuju, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, misalkan yang pertama, ya, obat tradisional bla bla bla, apakah yang nomor 2, apakah Anda memiliki tanaman obat di pekarangan atau kebun Anda? Kalau misalkan dia jawabannya iya, maka ditulis tanamannya apa. Ya, kalau misalkan saya pengen tahu dong tanaman apa yang ada dan ditanam oleh dia, gitu. Kemudian yang dia manfaatkan, terus ditulis, jangan hanya misalkan apakah Anda memiliki tanaman obat di pekarangan, jawabannya misalkan iya, tapi kan kalian nggak tahu nih tanamannya apa saja. Nah, kalian gali lagi tuh tanamannya apa. Kemudian apakah menurut Anda tanaman obat masih dibutuhkan di zaman modern ini? Apakah tetua di keluarga Anda mewariskan resep-resep obat herbal kepada keturunannya? Apakah tetua di keluarga Anda mengajarkan cara menjaga kesehatan menggunakan ramuan herbal kepada keturunannya?
apakah Anda menginformasikan resep-resep obat herbal kepada orang-orang di sekitar Anda, dan seterusnya. Gitu ya. Ini pertanyaan iya atau tidak. Ini nanti teman-teman disertakan ibu bapak pernah melihat logo ini, apakah logo ini merupakan logo jamu, gitu. Dan apakah logo ini merupakan logo OHT, gitu. Kemudian ini yang ketiga adalah sebuah pertanyaan, kemudian dijawab dengan sangat setuju, setuju, kurang setuju, ya. Kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Pertama, saya juga mengkonsumsi obat tradisional sebagai pilihan pertama pengobatan ketika sakit. Kalau misalkan dia tidak pernah, berarti dia jawabannya akan jawab sangat tidak setuju atau tidak setuju. Saya juga mengkonsumsi obat tradisional meskipun saya telah mengkonsumsi obat modern. Menurut saya, obat tradisional lebih murah dibandingkan harga obat modern. Menurut saya, obat tradisional lebih efektif atau manjur dibandingkan obat modern. Menurut saya, semua obat tradisional tidak memiliki efek samping, menurut saya, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke pendapat responden pribadi. Apakah dia setuju, sangat setuju dengan pilihan yang diajukan ke dia. Ini kuesionernya dan ada 4 halaman. Ya, jadi berarti kalian 120 lembar. Kan 4 kali 30, 20 lembar. Ya. Nah, itu silakan kalian bergildia mencari 30 orang. Tantangannya adalah orang itu harus bisa membaca pastinya. Biar kalian nggak capek-capek membacakan, kan gitu. Dia harus bisa membaca, menulis. Karena pengalaman saya, kalau turun di lapangan, itu kadang ada orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan tolong please pilihlah responden dengan umur bervariasi. Misalkan jangan sampai kalian hanya suruh ngisi anak SMA semua. Gitu. Jadi umurnya harus bervariasi. Misalkan ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua gitu. Jangan sampai kalian suruh anak SD mengisi kuesioner. Gitu. Ya. Itu nggak mungkin, pasti mereka akan bingung, gitu ya. Jangan sampai nyuruh anak SD ngisi kuesioner. Harus bervariasi, setidaknya minimal SMA, karena SMA dia sudah mempunyai pilihan. Kalau SMP masih ngikut orang tua, kalau SMA dia sudah bisa menentukan pilihan. Gitu ya, untuk kuesionernya nanti akan saya bagikan ke masing-masing koordinator kelas atau koordinator mata kuliah. Kemudian nanti tolong yang untuk masyarakat, ya, kan kalian juga pengen menggali apa sih? Pengen menggali tanaman apa yang ada di sekitar mereka, gitu kan? Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua pengen tahu saran mereka. Misalkan nanti jangan lupa juga diselipi dengan wawancara sedikit. Wawancaranya paling gini, Bapak, Ibu, Mbah Kakong, Mbah Putri, Dek, gitu misalkan. Kira-kira ada nggak ide atau ada nggak saran untuk obat herbal apa yang mau dibikin gitu, atau obat herbal apa yang memudahkan untuk digunakan. Misalkan gini, oh dia biasa pakainya rebusan gitu. Kalian selipin aja sedikit, Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan rebusan biar gampang, lebih praktis diminum, mau dibikin sediaan apa? Ada nggak saran buat kami? Gitu. Jadi digali aja, pokoknya itu adalah kemampuan kalian menggali informasi. Ya, jadi jangan hanya ini kuesioner sebagai patokan, tapi kalian juga harus bisa mengembangkan pertanyaan dari kuesioner ini. Ya, jadi dengan kuesioner ini kalian harus bisa menggali informasi di masyarakat. Sekali lagi, kalau misalkan dia tidak pernah mengkonsumsi obat herbal, maka tidak bisa untuk mengisi kuesioner ini. Jadi sebelum kalian menyuruh orang itu mengisi kuesioner, kalian tanya dulu, Bapak, Ibu, pernah tidak mengkonsumsi obat herbal? Oh iya pernah. Misalkan dia jawab pernah, baru kalian sodori kuesioner. Bapak Ibu, mohon maaf, bersediakah mengisi kuesioner? Dan tolong disediakan bullpoint ketika nyuruh ngisi kuesioner. Ya, sediakan bullpoint. Kalian kan berlima ya sekiranya beli 10 bullpoint lah. Yang murah aja, nggak usah mahal-mahal bullpointnya. Biar mereka, misalkan, oh iya saya bisa ngisi kuesioner, jadi bullpointnya dari teman-teman. Jadi nggak usah nyari bullpoint lagi. Ada yang mau ditanyakan mungkin?
saya akhiri ini karena saya ingin menjelaskan kuesioner dan ingin mengasih tahu kalian bahwa untuk yang puskesmas, bidan, dan dokter mungkin atau apotek itu pakai wawancara saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan? Dari yang sudah saya jelaskan mungkin? Silakan, saya masih membuka pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semuanya? Bu mau bertanya. Yes. Berarti hasil mengisi kuesioner sama wawancara itu dipresentasikan hari Jumat besok kan? Nah, ini dia. Kalau misalkan ternyata, kan pasti masing-masing kelompok punya strategi berbeda-beda ya. Ya kan? Misalkan mana dulu yang bisa tercapai. Kalau misalkan kalian minggu ini bisa mencapai ke bidan atau ke apotik, maka itu yang dilaporkan. Atau misalkan masyarakat, atau misalkan minggu ini masyarakatnya bisa tercapai, gitu kan? Itu yang dilaporkan. Tapi kalau misalkan ibu, minggu ini saya hanya bisa mengerjakan bidan dan apotik, gitu. Ya, maka ini yang dilaporkan bidan dan apotik. Mungkin untuk masyarakat dan puskesmas bisa minggu depan dilaporkannya. Gitu. Mana dulu yang kecanda lah. Karena kan kita bekerjaan dengan waktu. Jadi mana dulu yang dikerjakan. Itu ya Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Jadi tidak harus ini dulu, tidak harus itu dulu, tidak. Yang mana dulu yang bisa dikerjakan, itu yang dikerjakan, supaya nantinya hari Jumat saya sudah punya laporan kemajuan kalian. Dan itu dipresentasikan setiap kelompok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang sudah mencoba ke masyarakat mungkin? Yang sudah coba terjun? Belum, Bu. Belum. Atau ada yang sudah nyoba lobby-lobby apotik? Belum. Sudah. Ada yang sudah siapa? Saya, Bu. Sudah, Bu. Jadi Siapa yang sudah? Rizky. Rizky apa? Gimana, Mas? Kamu terjun kemana? Apotek, Bu. Apotik mana, Mas? Apotek Indri Farma Sumpio. Oh, Sumpio. Oh, berarti mengambil di Kecamatan Sumpio. Ya, sama puskesmas satu Sumpio sama satu bidannya, satu bidan desa. Yang sudah dicoba? Yang apotek, Bu. Apotik gimana hasilnya? Apa yang kamu tanyain di sana? Baru ngelobi ininya sih, Bu. Buat ininya. Belum. Pertanyaannya belum. Oh, baru lobby. Lobbynya gimana? Mau nggak? Boleh? Boleh sih, Bu. Oke, boleh. Ya udah, nggak masalah. Nah, gitu dan udah lumayan tuh bisa lobby-lobby. Wawancaranya kan tidak harus datang ke apotik. Mungkin bisa lewat chatting, atau bisa lewat video call, atau bisa lewat telepon, kan gitu. Bu, berarti yang digunakan seragamnya berarti pakai apa, Bu? Jas Almed? Oh, iya, kalau bisa sih pakai jas Almed. Kalau ketika ke instansi itu pakainya jas Almed. Masyarakat pun sama jas Almed. Soalnya kenapa kok kalian nggak pakai jas Almed turun ke masyarakat? Dikira apa coba? Dikira sales. Gunakan jas almater ya, supaya kelihatan resmi lah gitu. Oh, ini mahasiswa. Kadang kalau itu mahasiswa itu kan dibantu biasanya. Sebenarnya sih seragamnya bebas, terserah kalian gitu, yang mau pakai apa, yang penting rapi sopan. Cuma kalau saran saya lebih baik pakai alma mater, apalagi kalau ke masyarakat, kemudian ketemu dengan instansi-instansi gitu kan, ke bidan dan lain sebagainya, itu akan lebih sopan. Kemudian itu pakai alma mater karena kita tuh kayak, oh ini mahasiswa ya gitu. Ya udah, saya kasihlah datanya apa sih yang mau diwawancara gitu, biasanya kayak gitu. Saya kalau tahu kalau itu mahasiswa dibantu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Untuk yang hari Jumat itu,
kan kita gimana menjelaskan apa yang sudah kita Gimana? Sudah kita kan untuk yang hari Jumat itu kan kita kayak menjelaskan apa yang hasil yang sudah kita dapat, Bu. Nah, itu diterangkan dalam PPT atau seperti kita sesi curhat saja, Bu? Nah, kalau bisa, kalau itu memang itu sudah ada datanya, misalkan nih kamu udah wawancara, kamu ringkas hasil wawancaranya, kemudian saya pengen baca, pengen lihat. Harus ditulis misalkan, bidan siapa, hasil wawancaranya ini, jadi diketik. Tidak harus PPT terserah, Word terserah, tapi harus diketik. Nah, misalkan saya udah wawancara nih ke bidan ini, gitu, diketik. Kan hasil wawancara ya, diketik. Nanti dilaporkan. Sambil diceritakan, jadi sambil dibuka Word-nya atau PPT-nya, sambil diceritakan. Gitu. Ada lagi, Wildan? Iya, Bu. Berarti kan kalau yang untuk wawancara apa jenis dinas kesehatan fasilitas kesehatan itu kan berarti kuesioner terserah kita ya, Bu. Enggak usah pakai kuesioner, pakai wawancara aja. Ya, maksudnya pertanyaannya, Bu. Ya, terserah pertanyaannya tapi harus mewakili apa yang mau kalian gali gitu. Nggak apa, kalau yang wawancara terserah mau nanya apa, ya cuma yang sopan ya, yang sopan kemudian mewakili dari yang mau kalian gali informasinya. Oh ya, tolong pesan saya karena kalian akan terjun ke masyarakat. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah terbiasa gitu ya, tapi mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang tidak terbiasa. Jadi tolong nanti tata bahasanya gitu yang sopan gitu ya. Kalau bisa jangan pakainya ya jangan pakai aku, pakainya saya, kemudian mohon maaf, minta tolong gitu ya. Itu harus dibiasakan itu karena kita akan dinilai oleh masyarakat. Kalau misalkan kita bahasanya baik, tutur katanya baik, sikapnya baik, itu pasti masyarakat akan aware sekali dengan kita. Gitu. Ya, jadi tolong tata bahasanya, sikapnya itu dijaga, sopan santunnya itu tolong dijaga karena kalian membawa nama alma mater. Kan ini ke masyarakat, saya benar-benar mewanti-wanti ini. Kalau misalkan sikapnya kalian baik, perilakunya baik, itu berarti akan mencerminkan bahwa prodi farmasi baik gitu. Tapi ketika sikapnya kalian jelek, perilaku kalian tidak sopan, itu pasti akan berarti prodi farmasi jelek nih, ngajarin mahasiswa nggak sopan gitu. Gitu ya. Saya rasa kalian sudah dewasa, jadi kalimat atau kata-kata sopan santun sudah ngerti lah yang saya maksudkan gitu ya. Mungkin dari pakaiannya gitu ya, karena orang akan memandang kita cara berpakaian. Tuh, pakaiannya itulah yang sopan dan rapi ya. Ya kalau mau pakai itu ya jangan pakai yang ketat-ketat kalau bisa gitu ya. Harus nggak boleh pakai ketat-ketat karena kadang ada masyarakat yang sudah terbiasa, tapi kadang ada masyarakat yang ilfil kalau lihat mahasiswa pakainya nggak baik kayak gitu. Dan permisi, mohon maaf, minta tolong, itu dibiasakan dengan kalimat-kalimat itu. Terima kasih. Gitu. Ya, gitu ya, Mas, Mbak, semuanya. Ini ujian kalian gitu ya, untuk mengasah soft skill kalian. Jadi biar kalian terbiasa dengan masyarakat atau terbiasa menghadapi masyarakat. Ada yang mau ditanyakan dari sini mungkin? Kalau meng-WA, meng-telepon, meng-SMS, atau video call juga yang baik bahasanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan WA nggak dibales, ya sabar. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah ada yang turun ke bidan belum? Iya, Bu, rencana turun ke bidan nanti setelah ini, Bu. Kamu di mana? Kamu di mana, Wildan, tempatnya? Di nganu loh, Bu, yang itu Sempor. Oh, bidannya siapa, Wildan? Mertuanya Ibu. Bayar loh ya. Iya, Bu, masalahnya kalau ini menurut kelompok saya barusan ini kan kita kan nggak mungkin datang langsung bertanya, karena mungkin nanti kita tanya-tanya dulu apakah boleh untuk melakukan wawancara. Betul. Baru kalau besok kita ke sana, Bu. Ya, ya kayak gitu dulu, bener. Ada pengantarnya dulu, jangan tiba-tiba langsung jegrek gitu.
Ada pengantar dulu boleh tidak minta izin dulu ya, benar-benar. Begitu ya Mas, Mbak, kalau ke itu minta izin dulu gitu. Ada pembukanya dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Berbagi pengalaman. Ya. Bu, saya mau tanya. Mbak, Bu mau tanya, kan Mbak itu kan siapa ini? Mbak siapa yang mau bertanya? Mbak siapa yang mau nanya? Saya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya, saya itu siapa? Suatu Hasanah mau tanya. Nah, itu dong. Ya, nanya apa, Mbak? Gini Bu, kalau misalkan kan kita wawancara dulu ke bidan desa gitu kan, tapi kan surat dari prodi itu menyusul, apa nggak apa-apa Bu? Ya, nggak apa-apa, tapi dengan izin bidannya dulu. Oh ya, ya, ya. Kita izin dulu ya. Misalkan, Ya. Bu, saya dari Stikes Madiagama dari farmasi, kemudian ada penugasan, diminta untuk ini itu, apakah kami diizinkan atau tidak. Kemudian untuk suratnya, kalau misalkan diizinkan, nanti suratnya akan kami berikan. Suratnya Ya. sedang diproses. Ya, kasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Ya, saya siapa? Anggraini. Oh ya, Mbak Anggreni. Oh, gimana? Bu, itu kan kalau yang terjun ke masyarakatnya dibagi-bagi gitu boleh apa enggak Bu? Apa satu kelompok gitu datengin satu-satu gitu? Boleh, yang apa-apa dibagi, nggak apa-apa wes, biar enak kan. Tapi yang jelas semua terjun ke lapangan ya. Iya. Nah, saya nggak mau yang satunya hanya di depan laptop, terus satunya terjun ke lapangan. Mungkin semuanya terjun ke lapangan, mau dibagi-bagi juga nggak apa-apa wes. Misalkan si A ke ini wawancara bidan, si B ke puskesmas, misalkan si C ke masyarakat, nggak apa-apa. Makasih Bu. Ya, biar cepat selesai. Ada lagi? Wildan lagi ngapain? Wildan, kamu nggak lagi kesurupan kan, Wildan? Habis sholat asar, Bu. Oh, itu kan komat kamit gara-gara kesurupan. Lagi ngomong sama Royan, Bu. Kan lagi diskusi kelompok, Bu. Oh, gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi. Oh ya, untuk apotik, carilah apotik yang jangan baru ya. Karena kalau apotik baru itu pasti datanya lebih sedikit. Carilah apotik yang misalkan sudah 2 tahun gitu. Kalau apotik-apotik masih hitungan bulan itu belum bisa digunakan. Karena kan dia pasti datanya masih sedikit. Ada pertanyaan lagi? Cukup ini? Cukup? Sebelum saya tutup nih, nanti kalian rugi loh. Bu, nama kepanjangan SIM apaan, Bu, yang buat data itu, Bu? Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Oh, iya, Bu. Oh, biasanya kalau ada yang apotek masih kan ditulis di buku itu, berarti kita meminta yang ditulis di buku itu ya, Bu? Ya, kalau udah pakainya SIM itu isinya aplikasi lah. Itu ada tuh nanti ringkasannya, per bulannya malah punya. Tinggal dilihat. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf mau tanya. Itu nanti kan bertanya itu kalau misal pernah menggunakan obat herbal atau tidak, kalau jawabannya tidak kan itu kita misal itu vaskesnya ya Bu, kita ganti cari vaskes lain apa gimana Bu? Kalau misalkan dia bilang jangan pernah pakai obat herbal ya, maksudnya kalau misalkan apa pernah nggak meresepkan obat herbal atau tidak, misalkan dia bilang nggak pernah gitu kan, nah kamu harus bisa menggali informasi tuh. Atau ada nggak ada kadang pasien nanya tentang obat herbal gitu-gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan di vaskes itu bilangnya nggak pernah gitu. Nah kalian harus bisa menggali informasi lain, misalkan kalau nggak pernah, ada nggak dok, perawat atau bidan atau siapa pernah nggak ada pasien yang menanyakan tentang obat herbal ini kayak gitu. Pernah nggak ada pasien berkonsultasi tentang obat herbal itu kayak gitu. Jadi kita harus gali itu informasinya. Kalau misalkan nggak pernah, ya nanti kita tanya lagi menurut dokter atau menurut ibu, bapak, gimana kaitannya dengan obat herbal.
kayak gitu. Nanti nanya lagi kayak gitu. Nanti kan dia akan berbicara tuh bawa obat herbal bla 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 kayak gitu kan. Terus pernah nggak dari Bapak Ibu ngasih obat herbal kayak gitu? Ada nggak saran nih Bu Pak kayak gitu. Jadi kita harus bisa menggali informasi. Misalkan kalau dibilang nggak pernah vaskesnya gitu ya, kalian harus bisa menggali lagi. Kan harus bisa dapat informasi dari tempat itu daripada kalian ganti instansi kan ngumpet lagi kan. Mending dari instansi yang sudah ada kalian gali informasinya. Ini adalah kemampuan untuk komunikatif gitu. Dan langsung tanggap. Oh dia nggak pernah nih, berarti kita gali nih yang lainnya. Kita harus bisa gali informasi yang lainnya. Kayak gitu Mbak. Oke Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Bu mau tanya. Iya Mbak Supriyati Ningsih ya? Siapa? Rizka Bu. Oh Mbak Rizka. Iya Mbak Rizka silahkan. Bukan semisalnya satu kelompoknya itu ada yang jauh, jadi kan nggak bisa terjun semua. Misalnya yang terjun perwakilan, tapi yang lainnya pakai Zoom atau via video call nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, boleh. Nah nanti gini, kalau misalkan gini, kan kalian udah kemana gitu ya, nanti bilang ke mereka, Pak Bu ini kan tugasnya tugas berkelompok, kemudian dari dosen kita menginginkan bahwa setiap mahasiswa itu harus terjun ke lapangan. Kalian bilang, mohon izin boleh tidak kalau yang wawancara Bapak Ibu itu teman saya yang dari jauh tapi pakai video call sekarang. Kayak gitu caranya. Minta izin dulu. Ya, itu boleh. Jangan juga. Nah, terus dia nanti gimana caranya dia mau wawancara kalau misalkan nggak kalian minta izin dulu. Kan gitu ya. Bilang aja begitu, Bapak Ibu Dok atau siapa atau ini kan dosen saya ngasih tugas. Kemudian setiap mahasiswa itu harus mewawancara nih, harus terjun ke lapangan, cuma karena pandemi teman saya jauh di luar kota misalkan atau di luar Jawa lah atau di luar mana gitu. Kalau misalkan teman saya ini yang mewawancara Bapak Ibu atau dokter by video call sekarang diperbolehkan atau tidak kayak gitu ya. Ibu terima kasih. Bisa dapat poin juga, kasihan nanti teman saya nggak dapat poin gitu. Dan ketika mau merekam gitu, ketika kalian wawancara, kalau kalian merekam gitu kan, mau video, izin juga. Bapak Ibu ini saya mohon izin untuk merekam wawancara ini, karena ini sebagai bukti bahwa kami telah melakukan wawancara. Jadi apapun itu izin. Siapa takut saya ada orang yang tidak berkenan, kayak gitu. Terus takutnya kan ada ini kok mahasiswa sembrono banget, ngerekam nggak izin dulu. Gitu. Kita kan baiknya menjaga perasaan orang kayak gitu. Ibu, terima kasih ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi? Cukup mungkin? Saya masih nunggu pertanyaan atau masukan-masukan gitu dari kalian. Pokoknya tugas ini dibikin enjoy, dibikin santai, tapi yang benar ngerjainnya. Dibikin fleksibel, tapi yang benar ngerjainnya. Tetap ya, patuhi protokol kesehatan, kalau kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, itu jangan lupa. Jaga jarak juga jangan lupa. Selalu patuhi itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Sudah? Bu, Nadia mau tanya, Bu. Ya, Mbak Nadia. Ini kan besok kita bisa ambil surat perizinannya ya, Bu. Kira-kira jam berapa ke prodinya? Nah, itu silakan tanya ke Mbak Claudia. Yang jelas habis ini silakan koor mata kuliah menyetorkan nama-nama instansi ke Mbak Claudia sore ini. Gitu. Tapi kan pasti Mbak Claudia mengerjanya pasti akan besok. Ya kan, nggak mungkin sore ini juga kan, dia juga pulang kan. Makanya dia juga besok. Nah, itu nanti tolong di WA aja. Misalkan ya jam-jam berapa lah, jam 9 lah di WA gitu. Mbak Klau sudah bisa, atau enggak pagi-pagi di WA. Mbak Klau kemarin kan koordinator kelas saya sudah mengirimkan nama-nama instansi. Kira-kira boleh saya ambil kapan ya, supaya saya bisa ngambil data. Masalah Mbak Claudia bilang nanti siang, Mbak, gitu ya. Sudah nanti siang, karena kan Mbak Claudia juga kerjanya banyak kayak gitu.
Ini kalau misalkan suratnya belum ada ya kalian lobby-lobby bicara-bicara dulu lah sama siapa dulu, apa bidan, apa apotik, lobby-lobby tanpa surat dulu gitu. Siapa tahu ketika lobby diperbolehkan tanpa surat dulu, suratnya nyusul, nah baru kalian bisa ambil data. Ini suratnya menyusul kayak gitulah. Ya, enggak, Bu. Ada lagi? Cukup? Cukup nih? Mau saya tutup nih? Cukup ya, oke. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah aktif pada diskusi sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas ini. Sekali lagi ini adalah tugas yang enjoy ya, tugas yang fleksibel juga. Cuma yaitu teman-teman harus mengerjakan dengan sesungguh-sungguh. Karena ini benar-benar tugas yang menguras soft skill kalian. Menguras tenaga, pikiran itu pasti. Tapi itu apapun itu tuh kalian bisa melewati, dan apapun itu adalah kebaikan untuk teman-teman semuanya. Ada sebuah proses untuk supaya kalian bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berbaur dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan tim, gitu. Dan bisa mempertanggungjawabkan hasil timnya itu dalam sebuah laporan dan presentasi. Jadi setiap tugas pasti ada tujuannya. Begitu dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Setelah ini akan saya upload diskusi sore ini. Bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya agak jelek gitu ya, atau tidak masuk, ya, atau tidak bisa masuk, karena sudah melewati batas masuk, jadi tidak saya admit memang, karena sudah lewat. Nanti bisa nonton, melihat di YouTube gitu. Apa saja yang sudah kita diskusikan. Begitu ya, terima kasih banyak semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa bagi yang puasa hari ini, dan selamat beristirahat bagi yang mau istirahat, dan selamat yang mau mengerjakan tugas bagi yang mau mengerjakan tugas. Terima kasih banyak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di absen ya, Mbak. Tolong absen satu ada dan siapa yang tidak hadir, kemudian dilaporkan ke saya.